家好，欢迎参加初级汉语读写课，我是李老师。Halo semua, semester 2A dan 2B, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah bahasa Mandarin membaca dan menulis dasar. Nah, perkuliahan hari ini Laushe menggunakan media YouTube, di mana teman-teman mengikuti perkuliahan dengan menyimak video berikut ini dan mengerjakan tugas sesuai yang saya berikan. Jadi hari ini tidak ada perkuliahan melalui Zoom atau Google Meet ya. Nah, seperti yang sudah Laushe sampaikan pada pertemuan pertama perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa yang mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan pada hari itu dengan baik dan lengkap, maka akan dihitung masuk perkuliahan. Nah, jadi hari pertama kemarin kita ada perkuliahan melalui Zoom, kemudian saya memberikan beberapa tugas, jika lengkap semuanya maka saya akan hitung masuk. Tetapi jika tidak lengkap, walaupun sudah mengisi presensi di OCW, maka tetap dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Nah, teman-teman bisa kembali flashback dan review beberapa hal yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Itu kemarin saya sudah ada menjelaskan banyak hal, silahkan dipelajari lagi supaya kedepannya bisa lebih baik. Nah, sebelumnya Laushe mengapresiasi semua yang sudah dikerjakan semester 2A dan B. Dipertahankan ya selama satu semester ini supaya bisa tetap seperti ini konsisten dan ditingkatkan lagi setiap harinya, baik dalam mata kuliah ini maupun mata kuliah yang lainnya. Sehingga dalam mengerjakan tugas, dalam mengikuti perkuliahan itu bisa makin hari makin baik. Nah, secara keseluruhan saya sudah perhatikan, mendengarkan video yang dibuat oleh teman-teman. Hasilnya baik, secara keseluruhan baik. Teman-teman sudah bisa melafalkan, mengucapkannya dengan baik. Tetapi ada beberapa bagian-bagian yang kurang pas. Nah, hari ini saya akan mereview dulu PR membacanya kemarin sebelum memasuki materi berikutnya. Nah, di sini kita mempelajari bab 15, silahkan dibuka, disimak materinya, bisa dipersiapkan. 第15课他去上海了他去上海了。那我们先看一下生词。Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagian ini, dan untuk kosakata yang pertama ini jangan dibaca ada k-nya, jangan te, jangan seperti itu ya, te, te. Dan zao, yin hang, shao, pai dui, huan, yin bang. Beberapa masih kurang lancar ya pada bagian ini. 他是第一声和第四声, nada 1 dan nada 4. 英镑, 人民币. Sebagian ada yang melafalkan 人民币. Nah, jangan diberi akhiran k di belakangnya. Kemudian yang nomor 9 ini bacanya t, bukan tei, bukan tei. 不对，应该是得. Coba semua ikuti Laushe. 得，很好。用，刚，从，非常，次. Nah, Laushe ada mendengar beberapa mengucapkannya malah ch, 不对, tidak tepat. Karena tidak ada hanya ya, jadi bukan ch, tapi ini ci, ci. 参观兵马俑明信片. Nah, ada beberapa juga yang mengucapkan kosakata nomor 17 ini kurang tepat. 明信片, nada 2, 4, dan 4. 该工作人员签署王府井西安. Begitu lebih tepat, jangan Xi'an. Jadi dia bukan digabung ya bacanya antara huruf I dan huruf A. Xi'an. Nah, tadi yang bacanya masih belum tepat, silahkan boleh diulang kembali, dilatih kembali supaya pelafalannya baik. Nah, untuk kewen,
Secara keseluruhan 很好，你们都很好，读得很棒。Tetapi ada detail-detail yang masih perlu diperhatikan. Nah, sambil Laushe baca, berikan contoh, 同学们 bisa mengikuti. 立波，你来的真早。刚才银行人少，不用排队。Nah, di sini kurang mantap, kadang-kadang nada 2 sama nada 4. 不用排队。Coba diulang sekali lagi. 很好。琳娜，你今天穿得很漂亮啊。A-nya juga disambung, 很漂亮啊。Jangan 很漂亮啊， tapi dia disambung ya. 琳娜，你今天穿得很漂亮啊。是吗？是吗？ Nah, ada beberapa juga kurang pas bagian ini. 我来银行换钱，下午我还要去王府井买东西。东西。Nah, ada satu dan netral ya. 今天1英镑换多少人民币？1英镑换11块5毛7分人民币。明天我要去上海旅行。Nah, bagian ini banyak sekali yang kepleset. T, bukan tei, tapi T. T用人民币. Kalau dibaca te, itu ketika ini nadanya netral ya, tidak ada nada tiganya. Ini kan ada nada tiganya. Jadi T, T 用人民币。什么？明天你要去上海吗？你刚从西安回北京。北京, ya, perhatikan ya, ada beberapa yang kepleset juga. 回北京。你真喜欢旅行。Nada 3-2, 旅行。在西安玩的好不好？我玩的非常好。吃的怎么样？吃的还可以。这次住的不太好。你参观兵马俑了没有？我参观兵马俑了。我还买了很多明信片。你到我那儿去看看吧。你到我那儿去看看吧。好啊，好啊, bukan 好啊. Jadi jangan dipisah ya. 好啊。我也很想去西安旅行。你给我介绍介绍吧。Nah, hati-hati ini agak nadanya mirip-mirip dan agak ribet gitu ya kalau dibaca. Coba kita ulang lagi bersama-sama ya. 你给我介绍介绍吧。Tetap mantep aja nadanya, jangan ragu-ragu. Oke, 我们继续。看，该你了。小姐，我想用1英镑。老师读错了，saya salah baca, saya ulang lagi ya. 小姐，我想用英镑换人民币，这是500英镑。好，ini ada 3 dan 2。好，给您5785块人民币，请数一数。Nah, teman-teman, silahkan setelah ini bisa diulang lagi, dilatih lagi ya bacanya. Ada beberapa nada yang kepleset, kurang pas. Jadi mantap aja. Nah, gimana biar bisa bacanya itu lancar, nadanya pas? Teman-teman bisa latih setiap hari. Jadi paling tidak 1 hari baca 2 kali, baca 2 kali. Boleh buku apapun. Boleh pelajaran membaca menulis atau pelajaran Mandarin lainnya yang ada shengzi atau kewen. Jadi bisa dilatih pelafalannya di situ biar mantap. Ya, jadi secara keseluruhan itu sudah bagus. Langsung tidak bilang hasilnya jelek, tidak. Tetapi diperbaiki sedikit lagi, dipoles lagi supaya makin maksimal dan makin baik. Jadi juga video yang dikirimkan, kalau saya harap video yang sudah
lancar bacanya ya. Tadi ada beberapa yang sempat berhenti, lalu ketawa dulu sama temennya, lalu terbata-bata. Nah, teman-teman harus dilatih dulu. Jadi saya fasilitasi dengan video, itu teman-teman bisa dengarkan dulu. Dengarkan beberapa kali, mungkin 2-3 kali, lalu dengarkan sambil ditirukan, kemudian dibaca sendiri, baru dipraktekkan bersama partner, teman kerja kelompoknya. Jadi jangan langsung praktek dibaca sama teman-temannya, karena kadang-kadang kita bisa aja masih belum menguasai sekali, lupa. Seperti itu kan jadi bisa mempengaruhi kualitas membacanya kurang baik. Nah, tolong diperbaiki ya di pertemuan berikutnya. Lalu silahkan kelompoknya, saya berharap bisa berdua-berdua. Tetapi kalau ganjil, bertiga boleh. Atau kalau tidak ada kelompok, seorang diri juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting semua mengumpulkan tugasnya lengkap dan tepat waktu dan sesuai dengan platform yang digunakan. Jadi kita menggunakan Spada, tugasnya juga dikumpulkannya di Spada, bukan di WhatsApp. Nah, lalu juga sudah sampaikan ya di pertemuan pertama bagaimana menyiasati dan bagaimana mengatasi problem yang mungkin muncul ketika menggunakan Spada. Oke teman-teman, Laushe akan lanjutkan untuk membahas lianxi, membahas tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Di sini tugas yang pertama yang dikerjakan adalah xie hanzi. Xie hanzi. Seperti yang sudah Laushe sampaikan, tugas bagian ini adalah menulis urutan goresan. Nah, bagaimana kita bisa menulis hanzi yang baik dan benar? Kita bisa melatih dengan memahami urutan goresannya seperti apa. Karena di semester 1 teman-teman sudah mempelajari urutan goresan dasar, jadi Laushe tidak mengulang lagi urutan goresan dasar tersebut, tetapi di sini pun sudah ada contoh, teman-teman bisa mengikuti contoh menulisnya. Bagaimana cara menulisnya? Kemudian beberapa kemarin ada yang bertanya, apakah menulisnya hanya urutannya saja Laushe atau boleh lengkap? Di sini bebas, saya tidak membatasi, jadi urutan goresannya saja tidak apa-apa, yang utama itu. Tetapi jika masih ada kotak kosong yang tersisa, boleh ditulis hanzi-nya yang lengkap. Jadi jangan kaku, jangan bingungan ya teman-teman. Semua di sini sudah semester 2, sudah diberikan arahan baik lisan dan tertulis, mohon dipahami dengan baik, jadi tidak banyak bertanya. Maksudnya di sini yang dipermasalahkan bukan tidak boleh bertanya, tetapi pertanyaan yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang sudah disampaikan. Jadi mohon ketika dijelaskan secara lisan dalam Zoom, diperhatikan dengan baik. Jika teman-teman punya kekurangan, mudah lupa, bisa dicatat atau direkam. Nah, kemudian sudah diberikan penjelasan juga di Spada, itu dibaca ya teman-teman, jangan diabaikan. Mungkin formatnya sama, ada materi, ada tugas, tetapi kadang di setiap pertemuan berbeda yang dibahas, berbeda yang diberi penjelasannya, instruksinya. Jadi teman-teman mesti sabar untuk mempelajarinya. Jadi kuncinya ya harus teliti, sabar, dan fokus untuk bisa mencerna informasi dengan baik, jangan buru-buru. Nah, sebagian ada yang mengerjakannya sangat baik sekali, sangat rapi, ada yang tidak sesuai. Nah, apa sih gunanya kotak-kotak itu? Kotak-kotak yang disediakan gunanya untuk supaya menulisnya di dalam kotak seperti ini, bukan miring-miring keluar dari kotak. Nah, berarti tugas yang seperti ini saya anggap tidak sesuai. Jadi nulisnya kan harus sesuai di kotaknya ini. Kalau nulisnya malah miring-miring ke sini di buku kotak-kotaknya, berarti itu kan salah. Tidak sesuai, tidak memperhatikan, dan tidak dikerjakan dengan baik. Gitu. Nah, teman-teman bisa dilatih terus nulisnya supaya makin lama makin rapi, makin bagus. Oke, lalu lanjutkan ya. Kita punya bagian yang harus dikerjakan, yaitu bagian ini. Sekarang teman-teman bisa siapkan materinya. Bagian lianxi kita akan bahas bersama-sama. Jadi di bagian ini, bagian melengkapi paragraf ini sudah
dipelajari di percakapan, di teksnya tadi. Nah, kemudian dirangkum menjadi paragraf. Nah, ini nanti yang akan menjadi bahan belajar kita atau tugas kita dalam menulis adalah seperti ini. Dari percakapan bisa kita rangkum buat menjadi karangan singkat. Tidak perlu 1 halaman, cukup beberapa baris seperti contoh soal ini, tetapi mencakup keseluruhan cerita dari percakapan. Kita langsung mulai, teman-teman boleh ikut membaca di rumah ya, walaupun kita secara online, tidak tatap muka. Silahkan diikuti, dan jika kurang tepat jawabannya bisa diperbaiki. Lina Kang Cong, Congnya Cong dari. Nah, yang ini ya. Kang Cong Xi'an hui dao Beijing. Sepertinya hurufnya kurang besar, coba saya besarkan. Ya, kelihatan jelas ya. 这个星期六他要去上海旅行，下课以后他就 Ayo, jawabannya sudah betul belum? Tulisnya. Jawabannya adalah ini. 你们写对了吗? Tulisnya sudah betul belum? Saya agak perbesar sedikit lagi ya. 他就去银行。那对的，就是这个字。他去银行换钱。丁立波也在那儿排队换钱。他问琳娜去西安玩的怎么样？琳娜告诉他，这次去西安玩的很好。就是这个的，双人的。Kita sebut dia 双人的 karena datanya ada banyak ya. Teman-teman minimal pasti yang 2 的 sudah dipelajari. Jadi ini disebutnya 双人的。这次去西安玩的很好，吃的也还可以。那就是这个字，还可以。他参观。有 yang mana 观呀？你们写对了吗？对的，就是这个字。参观了中国有名的 Ayo, nama apa? Nama apa ini? Bagaimana bacanya? 对的，兵马俑。买了不少的明信片，很好。明信片非常好。他还给爸爸买了生日礼物。不对，他还给爸爸买了生日礼物。丁立波问他买了什么礼物？4个兵马俑。李娜说：“对不起，该我换钱了。你有时间可以去我那儿看看。我再给你介绍介绍西安。” Ayo, zai-nya yang mana? Ada 2 zai yang sudah dipelajari kan? Kira-kira ini zai-nya yang mana ya? Ya, hurufnya yang ini. Ini zai biasanya muncul dalam kata apa? Dalam kosakata apa? Ya, betul sekali. Zaijian de zai. Zai-nya zaijian. Nah, kenapa pakai zai ini? Zai di sini artinya adalah lagi. Jadi, 我再给你介绍介绍西安。Di atas ini kan Lina sudah menjelaskan tentang Xi'an, sedikit tentang Xi'an. Kemudian dia mengundang Ting Lipo kalau ada waktu untuk bagaimana? 可以去我那儿看看. Teman-teman bisa
Yang punya pensil warna, yang punya stabilo atau bolpen warna bisa dikasih tanda beberapa hal yang Laushe kasih tanda supaya mudah memahami bacaannya. Di sini ada kata-kata Lina shuo. Dia kan masih ingat ya, kita kemarin belajar kai wo huan qian le, sudah giliranku. Ni you shijian kei qu wo nar kan kan. Kalau punya shijian, ada waktu, kei qu wo nar. Nar di sini maksudnya adalah tempatnya Lina atau tempat tinggalnya Lina, untuk kan kan, untuk melihat-lihat. 我再给你介绍介绍西安. Saya akan menjelaskan lagi tentang Xi'an. Nah, cerita yang di atas ini sudah muncul ya di percakapan dan diceritakan ulang dalam bentuk paragraf dan dijadikan latihan soal untuk pada bagian ini. Nah, kira-kira teman-teman nanti seperti ini contohnya. Ini bagian yang teman-teman harus kuasai. Baca, pahami, dan kalau teman-teman bisa menghafal lebih baik lagi. Satu kalimat coba dihafalkan. Nah, nanti akan membantu teman-teman mudah dalam mengubah percakapan menjadi paragraf seperti ini dengan tidak mengurangi inti dari percakapan. Baik, Laushe lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita menebak. Menebak apa? Menebak hanzi. Ada yang sudah betul belum ya ini jawabannya? Kita lihat, dia di sini menulis qianbian. Masih ingat? Ya, dia adalah kata penunjuk arah. Kemudian ada satu lagi, houbian. Betul, dia juga kata penunjuk arah. Qianbian, houbian. Depan, ini belakang. Qianbian itu depan, houbian itu belakang. Dia bilang begini, qianbian 一个人, di depan ada satu orang. 后边一个人, di belakang ada satu orang lagi, 同学们. 出门, 出. Nah, yang punya bolpen warna bisa menggunakan bolpen warna supaya menarik dan mudah dipelajari ya. Jangan dicoret-coret sampai nggak jelas, tapi boleh pakai stabilo, pensil warna, bolpen warna untuk mencatat. 出的意思就是keluar. 出 itu keluar. Masih ingat? 请进. 进 itu kan masuk. Nah, lawan katanya adalah 出 keluar. 门什么意思？对的，门就是 pintu. Jadi 出门 itu keluar atau pergi. Nah, di sini ada kata pan. Dari pan apa ayo? 还记得吗？对，办公室. Pan di sini artinya adalah mengurus. Biasanya mengurus apa? Salah satunya adalah misalnya mengurus surat, mengurus prosedur. Nah, di sini kita belajarnya tentang 事情. 事情itu adalah urusan, masalah atau sesuatu hal. Jadi kalimat ini bisa diartikan 出门办事情, pergi keluar untuk mengurus sesuatu hal, pergi keluar untuk mengurus suatu masalah. 两个人一起行. 对的, 两个人, dua orang, 一起行. 行 di sini artinya adalah 走. 行 itu adalah 走, jalan. Xing itu adalah 走 的意思. Nah, kita sudah dapat nih hanzi-nya tadi dari kita menganalisa kalimat per kalimat. Hanzi yang harus kita tebak adalah 怎么读? 这个怎么读? 对, 从. Ada yang benar? Kalau ada yang benar jawabannya tulis di komen ya. Siapa yang jawabannya benar. Nah, jadi dia di sini ini mungkin teman-teman sudah pernah juga ada tebak-tebakan hanzi di semester sebelumnya. Nah, di semester ini juga ternyata masih ada. Jadi caranya menebak-nebak seperti ini, dan biasanya hanzi-nya adalah yang sudah kita pelajari. Nah, pada kali ini ada dua orang berjalan bersama, yaitu cong. Cong itu artinya apa sih? Dari, ya kan, dia dari mana, dari ngapain gitu kan. Kalau tadi contoh yang digunakan adalah Lina Kang Cong Xi'an Hui Dao Beijing.
李娜刚从西安回到北京. Jadi dia kan dari 出门办事情, dari pergi melakukan sesuatu. Dari mana dia? Dari Xi'an. Apa yang dia lakukan? 旅行. Gitu. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan di latihan yang bagian 7. Nomor 7 bagian yang pertama. Ta hanzi. Nah, kita harus tahu dulu hanzi artinya apa. Kita kan diminta untuk mengisi titik-titik atau bagian yang kosong dengan verb. Verb ini adalah dongzi, kata kerja. Hanzi, kata kerjanya pasti menulis ya, menulis. Hanyu 怎么说? 对，写。他汉字写得很漂亮。Baik, sekarang kita lanjutkan 2号。他们对去了上海。然后呢，后面我们可以写什么生词？我们可以写这个生词参观浦东。浦东 adalah salah satu nama daerah di Shanghai. Ya, 你们都写对了吗？好的。那接下来3号就是有没有很好，你有没有明信片？你有没有明信片？非常好，这个很简单，对吧？那第4个semuanya adalah 生词 yang 我们已经学过的生词 semuanya sudah pernah dipelajari. 对，第4个就是换。今天100美元能换多少人民币？很好。好的，接下来就是李娜在西安。很好，玩的还可以。玩的还可以，住的不太好。住的不太好，就是bermainnya oke, lumayan, tetapi tinggalnya kurang baik. Mungkin tempat tinggalnya kurang baik. 玩的还可以，住的不太好。Seperti di 课文 ya. Nah, kemudian yang terakhir dari tugas kita pada pertemuan pertama, yaitu bagian 8. Oke. 大家坚持一下. Yuk, semua semangat bertahan untuk menyelesaikan bagian ini ya. 大家可以一起跟老师读立波什么什么加拿大回来了。答案是什么呢？对的，立波从加拿大回来了. Nah, teman-teman, ini satu kalimat ditulis semua, lalu jawabannya ditulis di sini. Contohnya begini. Ya, jadi tidak hanya A, B, C-nya saja ya. Kemudian 2, 你们在那儿玩什么什么好吗? Sama ya dengan yang sebelumnya ini. Kata kerja, ini kata kerjanya harus dengan 的，很好的。你们在那儿玩的好吗？第3，上海的年轻人。好，我们学了人就是 orang， 年轻就是 muda， 年轻人 orang muda。你们是年轻人，我们都是年轻人。上海的年轻人英语说的什么什么很流利。Apakah 不 cocok? 不 dengan 很不合适 tidak cocok. 也呢？对，也很流利。上海的年轻人英语说的也很流利。Jadi kalau mau pakai
bu, tidak boleh ada hen. Kalau mau pakai butai juga tidak pakai hen, dan kalau keneng kurang tepat. 好，第四个，您换100美元，什么什么？您819块人民币。Jawaban yang tepat adalah「对的，我们可以回答 C。您换100美元，给您819块人民币。好，第五，我什么什么参观兵马俑，我去华山了。Oke, Lausher geser dulu untuk lihat jawabannya ya. Di sini ada 没有, bu, xiang, sama khayal. Oke, diperkecil supaya Lausher lebih mudah lihatnya. 我没有参观兵马俑，我去华山了。Oke, jawabannya adalah 没有。Nah, ini adalah review dari tugas yang kemarin. Nah, setelah ini kita akan mempelajari materi yang berikutnya. 请同学们注意, diperhatikan, kita akan masuk kosakata yang berikutnya. Yuk, silakan bukunya dipersiapkan dulu. Kosakatanya tidak terlalu banyak, jadi kita bisa mempelajarinya dengan cepat. Oke, 请大家跟着老师读, ikuti 老师 baca ya. 好久不见，发展快，话普通话，年轻流利，懂就美元、欧元、加元、元、亚洲学系、亚洲学系、亚洲学系、汇率、现金、信用卡。很好。Nah, 同学们, nanti setelah selesai kelas, jangan lupa diulang lagi, dibaca berkali-kali supaya lancar. Oke, kita akan mempelajari kosakatanya. Di sini ada kata 好久不见. Ini adalah istilah untuk mengungkapkan ketika kita sudah lama tidak bertemu, atau kita sering mengucapkan long time no see, lama tidak berjumpa, lama tidak ketemu. Nah, di dalam bahasa Mandarin kita bisa mengucapkan 好久不见. Misalnya Lina, dia sudah lama sekali tidak bertemu dengan Ting Lipo. Nah, Lina mengucapkan Ting Lipo, 好久不见. Lama ya tidak ketemu, long time no see. Nah, 好久 sendiri, nih dia artinya adalah sangat lama. Waktu yang sangat lama. Jian itu bertemu. Ingat ya, ada kata cai jian. Nah, di sini dia tidak digunakan kata cai-nya, tapi hanya jian-nya saja. Nah, ketika jadi satu, 好久不见, maksudnya adalah lama tak berjumpa, lama tidak bertemu. Next, 发展. 发展 adalah perkembangan. 快 itu cepat. Nah, 我们可以看这个句子，发展的非常快. Nah, kemarin rumus yang Lausha berikan, coba diingat-ingat lagi. Ini adalah verb-nya, kemudian ini adalah the, kemudian 非常 itu adalah kata tingkatan, 程度副词, dan ini adalah sifatnya, adjektifnya. 快.
perkembangannya sangat cepat. 发展得非常快。说得很快。中国人说得很快，念得不快。老师念得不快。Ya, 老师 bacanya pelan-pelan supaya bisa teman-teman mengikuti. Oke, selanjutnya adalah hua. Hua ini bisa diartikan dialek, bahasa, atau perkataan juga bisa. Nah, tetapi di sini dia lebih ke bahasa atau dialek ya. Jadi perkataan, kata-kata tidak dituliskan di sini, tetapi hua bisa jadi perkataan juga. Misalnya, 老师的话, perkataan 老师, begitu. Di sini yang pertama adalah Shanghai Hua. Nah, ini adalah bahasa Shanghai. Seperti kalau di dalam Indonesia, di Indonesia negara kita, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Nah, tetapi Indonesia memiliki banyak suku, kemudian setiap suku memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Manado, bahasa NTT, bahasa Bali, dan lain-lain. Nah, di Tiongkok pun demikian. Shanghai Hua, ada Xi'an Hua. Kemudian ada Zhongguo Hua. Bahasa Mandarin. Nah, yang kelima, ini adalah Putong Hua. Putong Hua ini artinya adalah Hanyu atau Zhongwen. Sama-sama bahasa Mandarin, tapi biasanya di dalam bahasa yang lebih casual, bahasa percakapan sehari-hari, Zhongguoren sering menyebutkan bahasa Mandarin dengan istilah Putonghua. Shuo Putonghua, 学习普通话。年轻，好，年轻人，非常年轻。A 班和 B 班的同学都非常年轻，对吗？你们都是年轻人。好，流利，流利就是 lancar, fasih。他汉语说得很流利。Nah, ini masih pakai rumus yang kita sudah pelajari pertemuan sebelumnya. 念得非常流利。A 班和 B 班的同学念得非常流利。流利的汉语，流利的英语，流利的普通话。懂 mengerti, memahami, understand. 懂上海话，不懂英语，懂不懂？ Nah, kita sering menggunakan istilah ting putong ketika kita tidak paham, tidak mengerti. Nah, kalau teman-teman baru belajar, lalu langsung ketemu dengan Zhongguoren, belum belajar langsung ketemu dengan Zhongguoren yang ngomongnya cepat, pasti teman-teman merasa, aduh aku tidak paham. Nah, dalam bahasa Mandarin kita bisa mengucapkan ting putong. 我听不懂他说什么。我听不懂他说什么。Nah, sekarang sudah belajar kurang lebih 1 tahun, sudah ada komunikasi dengan Zhongguo Laoshi, mendengar Zhongguoren 说话. Sekarang saya sudah 听得懂老师，听得懂。Dulu 听不懂，现在听得懂。就 bisa kita artikan tepat, sesuai. Nah, misalnya 就是他. Di sini dia mau menekankan bahwa dia itu loh, 就是他. Tepatnya adalah si dia itu. 就是这个，就是这个. Misalnya kita sedang bingung cari buku. Aduh, buku bahasa Mandarinku mana ya? Buku New Practical Chinese-ku ada di mana? Kemudian sama orang rumah bukunya ternyata diberesin. Yang mana bukunya? Ini bukunya banyak sekali. Oh, yang ini loh, Mah, yang ini loh, Pa. Nah, kita bisa mengucapkan 就是这个. Jadi ingin menekankan objeknya itu tuh yang ini atau yang itu, begitu. 就是他，就是这个. Siapa sih
yang di kelas paling ganteng 就是他 itu loh dia Aryo misalnya. Siapa sih di kelas yang paling cantik? 就是他 itu loh Michelle 就是Michelle 就是 Aryo misalnya seperti itu. Oke, lanjut. 美元 adalah USD 100 美元, lalu ada 欧元 euro, lalu ada 加元 dolar Kanada. Nah, teman-teman bisa hafalkan, kemarin-kemarin sudah ada beberapa istilah mata uang, sekarang ada tambahan, ini bisa dihafalkan. Jadi depannya ini adalah nama tempatnya gitu. Mei kan dari Meikuo, O itu dari kata Ojo itu benua Eropa. Ojo euro, mata uang Eropa. Jia yuan dari kata Janata, tuh ya Pak. Kemudian yuan, masih ingat ya di pelajaran semester 1 sudah muncul yuan itu sama dengan kuai. Nih, kalau kuai itu dia lebih casual, lebih santai digunakan dalam sehari-hari. Yuan itu juga boleh sih digunakan dalam sehari-hari, tapi dia lebih zhengshi, lebih formal dan biasanya untuk bahasa tertulis juga. Kemudian di sini ada Department of Asian Study tentang jurusan pembelajaran Asia, Yazhou Xuexi, Xi itu adalah jurusan atau program studi. Jadi dia mempelajari tentang benua Asia ya. Nah, kita tadi ada kata Ojo, ini ada Yazhou. Yazhou itu adalah benua Asia. Oke, kita mau tukar uang dari RMB. Kita sering menyingkat kata renminbi dengan kata RMB ke rupiah. Ini pi. Itu pasti harus memperhatikan huilu, rate-nya. Berapa rate-nya? Ada yang tahu berapa rate-nya 1 renminbi, berapa rupiah? Nah, kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira aja. Setiap hari rate-nya pasti berubah sih, tetapi kira-kira untuk sebagai gambaran. Nah, teman-teman yang tahu, ya silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Biar Lausu juga bisa kenal teman-teman lebih dekat lagi. Yang ketujuh ada xianjin. Xianjin ini adalah cash, uang cash. Kalau kita punya 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000 itu adalah uang cash. Sedangkan Xingyongkai itu adalah credit card atau kartu kredit. Nah, ini adalah pembelajaran kita hari ini, Tongxuemen. Kiranya Tongxuemen bisa memahaminya, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar YouTube atau boleh nanti ditanyakan di kolom pertanyaan Spada. Nah, untuk kewen silahkan Tongxuemen bisa mendengarkan video yang sudah Laoshi lampirkan. Videonya masih sama seperti video yang untuk pertemuan sebelumnya karena itu jadi satu gitu. Silahkan bisa didengarkan beberapa kali, 2-3 kali sambil disimak, kemudian ditirukan dan dipraktekkan sendiri, baru dipraktekkan dengan teman kelompok. Kemudian untuk PR-nya, teman-teman karena hari ini tidak ada kelas online, jadi diusahakan diselesaikan hari ini. Nah, saya ingin di jam perkuliahan ini bisa diselesaikan semua, dikumpulkan sesuai jam kuliah. Tapi nanti kalau misalnya pada error, saya pasti akan berikan spare waktu. Tetapi supaya meringankan teman-teman bisa mengerjakannya sepanjang jam perkuliahan ini sampai nanti jam 11. Jadi sudah tidak ada beban lagi. Dan pada pertemuan berikutnya kita sudah belajar yang lain lagi gitu. Jadi nggak kebeban dengan PR. Paham ya maksudnya ya? Diusahakan jam kuliah ini bukan berarti terus langsung tidur santai-santai ya. Dikerjakan dulu tugasnya. Kalau sudah selesai kan silahkan boleh istirahat atau belajar materi yang lainnya. Lalu untuk PR membaca shengzi silahkan dibuat sendiri-sendiri, kemudian nanti teksnya setelah latihan dibaca berkelompok. Seperti yang Laoshi sampaikan, boleh sendiri, boleh berdua, boleh bertiga, disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing dan jumlah mahasiswa. Jadi tidak perlu panik seperti kemarin-kemarin, banyak sekali yang chat satu-satu sama Laoshi, tapi ini bisa diatasi sendiri
Yang penting jelas ada namanya, ada NIM-nya, ada videonya, ada tugasnya. Setiap halaman diberi nama, jadi Laushe tahu itu tugas milik siapa. Nah, untuk PR yang dari buku Lianxi, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan bagian-bagian berikut ini. Yang pertama adalah bagian 9. Di sini adalah membuat kalimat dengan mencocokkan bagian mana sih yang tepat. Kalimat pertamanya ini akan menjadi kalimat yang utuh jika digabungkan dengan bagian kedua yang mana. Nah, tidak perlu dibuat seperti ini, langsung saja ditulis satu kalimat. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, langsung jadi satu kalimat saja. Kemudian bagian ke-10, mengurutkan kata menjadi kalimat. Nah, ini supaya teman-teman semakin mahir untuk memahami bacaan. Jadi latihannya ini sebetulnya kosakatanya, tata bahasanya itu mengulang-ulang dari bacaan. Bagian ke-10 ya, langsung saja ditulis kalimatnya seperti ini, tidak perlu ditulis soalnya. Kemudian bagian 11 juga, membuat kalimat dengan kata yang sudah diberikan. Ini ada kata kerja, ada te, dan ada kata sifat. Tetapi kalimat ini belum lengkap. Teman-teman bisa berikan subjek di depannya, atau bisa disesuaikan, ditambahkan keterangan waktu dan keterangan yang lain yang sesuai dan tata bahasanya tepat. Tetapi bentuk paling sederhana adalah seperti rumus yang kita pelajari kemarin, ada subjek, ada kata kerja, ada te, ada kata sifat. Dan sebelum kata sifat, jangan lupa di sini ada zhengdu fuzi atau kalimat tingkatan. Kemudian bagian 12, mengubah kalimat ini dengan partikel le, ditambahkan partikel le di belakangnya yang menandakan kata kerja dalam kalimat tersebut sudah selesai dikerjakan. Berikut contohnya. Tidak perlu ditulis soalnya, langsung saja jawabannya yang dikerjakan. Kemudian kita lihat ke bawah. Oke, di bawah masih ada banyak sekali soal-soal yang disediakan untuk belajar. Tapi untuk pertemuan hari ini cukup sampai bagian ternyata tidak sengaja kecoret tadi. Oke, nggak apa-apa. Nah, cukup sampai 12 saja. Jadi ada 9, 10, 11, 12 ya yang untuk latihan menulis, dan ada 2 video. Nah, Laushe lihat ada beberapa teman itu yang tidak lengkap. Jadi untuk tugas berikutnya harus lengkap ya. Jadi yang kemarin tidak lengkap berarti dihitung tidak masuk. Jadi tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa saya kok jadi tidak masuk ya Laushe. Sudah saya jelaskan ya, sudah saya ulang lagi. Pertemuan pertama sudah Laushe jelaskan, pertemuan kedua ini masih Laushe jelaskan lagi. Jadi teman-teman harus ingat, semua harus lengkap. Karena hari ini tidak ada Zoom, berarti saya menilai dari kelengkapan tugas yang dikerjakan. Ingat, lebih baik dikerjakan selama jam perkuliahan saja. Karena kita masih ada satu pertemuan lagi di minggu ini, supaya tidak tabrakan, supaya tidak kebanyakan tugas dan tidak berbarengan dengan tugas di pertemuan berikutnya, karena masih ada lagi materi yang akan kita pelajari di sini. Oke, teman-teman, hari ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan hari ini lewat YouTube. Kiranya teman-teman bisa mendapatkan materi yang baru, ilmu baru, pengetahuan baru. Jika ada pertanyaan, bisa dilampirkan di kolom komentar atau di Spada. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, jaga kebersihan. 我们下课再见。